terdistribusi, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Arsitektur Sistem Terdistribusi. Untuk itu perkenalkan, nama saya Ali Solikin sebagai moderator. Saya Aryan Bertairi sebagai pemateri 3. Saya Budi Seputar sebagai pemateri 2. Saya Fadil Maulana sebagai pemateri 1. Dan saya harapkan kawan-kawan untuk memperhatikan materi yang sedang kami bacakan. Materi pertama dibacakan oleh Fadil Maulana. Pengertian arsitektur sistem terdistribusi. Menurut Andrew S. Tannenbaum, arsitektur sistem terdistribusi adalah kombinasi dari beberapa komputer independen yang tampaknya beroperasi sebagai satu sistem koheren. Arsitektur sistem terdistribusi adalah desain sistem komputer di mana beberapa komputer atau entitas komputasional terhubung melalui jaringan dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti berbagi sumber daya, meningkatkan kinerja, atau menyediakan layanan secara terdistribusi kepada pengguna. Selanjutnya ada jenis arsitektur logis. Yang pertama ada layered arsitektur. Arsitektur ini membagi sistem ke dalam beberapa lapisan atau layer terpisah. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab tertentu dan berkomunikasi dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Yang kedua ada object based arsitektur. Object based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme method call atau memanggil. Untuk ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Dan yang ketiga ada data center arsitektur. Data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan hingga penemuan kembali data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Chef. Selanjutnya ada centralized arsitektur. Arsitektur terpusat atau arsitektur client server adalah model arsitektur fisik yang dalam sistem terdistribusi di mana peran dan tanggung jawab sistem berbagi. Di mana tanggung jawab sistem terbagi antara dua komponen utama, client dan server. Dalam arsitektur ini, satu atau beberapa server pusat menyediakan layanan atau sumber daya, sedangkan klien mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri centralized arsitektur. Yang pertama ada komunikasi terpusat, selanjutnya ada data disimpan dan dikelola server, selanjutnya ada ketergantungan terhadap koneksi jaringan, selanjutnya manajemen terpusat, efisiensi sumber daya, dan meminimalisir sumber kerja atau load balancing server. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Di sini ada beberapa macam-macam centralized arsitektur. Yang pertama, application layering. Application layering merupakan konsep atau teknik yang digunakan untuk mengorganisir perangkat lunak aplikasi ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. Dibagi menjadi yaitu user interface level atau display management. Yang kedua processing level atau application. Yang ketiga data level atau actual data that is being acted on. Selanjutnya yang kedua ada multi-parent atau multi-tenant arsitektur, tree arsitektur. Sebuah tipe dalam arsitektur software yang terdiri dari 3 layar dari komponen logik yang saling berkaitan. 3 layar itu diantaranya adalah presentation layer atau interface untuk pengguna. Yang kedua application layer atau memproses logika pada aplikasi. Yang ketiga database layer atau mengakses, menyimpan dan modifikasi data. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arianda. Selanjutnya
kelebihan dan kekurangan centralized arsitektur. Yang kelebihannya, yang pertama manajemen yang terpusat, yang kedua keamanan yang ditingkatkan, tiga perawatan dan pemeliharaan yang mudah, keempat konsistensi data, kelima skalabilitas yang terkelola. Dan kekurangannya, pertama titik gagal sistem tunggal atau single point of failure. Dua, memerlukan koneksi jaringan yang stabil. Tiga, kinerja terpengaruh oleh lalu lintas jaringan. Keempat, biaya infrastruktur yang tinggi. Lima, keterbatasan geografis. Di sini kesimpulannya adalah arsitektur sistem terdistribusi merujuk pada desain arsitektur sistem terdistribusi merujuk pada desain sistem komputer di mana beberapa komputer atau entitas komputasional menghubung lalu jaringan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti berbagi sumber daya, meningkatkan kinerja, atau menyediakan layanan secara terdistribusi kepada pengguna. Centralized arsitektur, client server, adalah model arsitektur fisik dalam sistem terdistribusi di mana peran dan tanggung jawab sistem terbagi antara dua komponen utama, yaitu klien menyediakan layanan dan server mengakses layanan. Itulah hasil diskusi dari kami. Kami ucapkan wassalam.